dan dapat memberikan suatu kontribusi kepada bangsa dan negara kita. Dan merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat mengharapkan kita yang berada di Amerika ini bisa memberikan sesuatu yang positif kepada bangsa dan negara kita di sana. Karena kita hidup di sini dengan fasilitas dan segala sesuatu yang dapat kategorikan sebagai negara paling maju di dunia ini, sudah sewajarnya kita dapat menjadi salah satu individu yang maju dan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa kita. Dan untuk itu, generasi muda ini tidak hanya adalah merupakan suatu impian kalau kita mengharapkan mereka dapat menjadi suatu aset yang berguna bagi bangsa kita, kalau kita tidak bisa mengarahkan mereka, merangkul mereka sehingga mereka bisa menjadi seorang muslim yang kafah dan cinta kepada Indonesia. At least Indonesia itu sebagai the second country in their mind. Jadi kalau misalnya dia selesai pengabdian daripada Amerika ini, what is the next? Bukan negara lain, bahwa Indonesia. Walaupun tidak, at least dia akan bisa split untuk kepentingan Amerika dan kepentingan Indonesia. Tantangan dan kesempatan untuk yang ke depan, bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah sepantasnya untuk tampil di barisan terdepan, membuktikan bahwa Islam dan Muslim adalah merupakan berkah bagi umat manusia. Indonesian Muslim di Amerika Utara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai duta Indonesia dan Islam. Mereka harus dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lain guna mewujudkan tercapainya sesuatu tatanan kehidupan yang harmonis yang didasarkan pada nilai-nilai yang universal. Yang dimaksud dengan universal ini hampir semua orang, semua agama itu basicnya mengajarkan kedamaian, kerukunan, berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai universal di sini. Untuk itu kita mengajukan ada 10 rancangan usulan program kerja. Dan tadi pada prinsipnya, basicnya ada 3 poin. Bahwa IJMI merubah shifting position mereka, kita bukan hanya sebagai lembaga dakwah, tapi kita juga sebagai lembaga think tank. Untuk itu kita akan membangun yang disebut ISDC, Indonesian Strategic Development Center. Indonesian Strategic Development Center ini nanti akan dimotori oleh Dewan Pakar. Sudah kita identifikasi ada sekitar 32 orang tenaga-tenaga ahli Indonesian Muslim yang ada di North America ini yang sudah ready, siap untuk menjalankan center ini. Dan demikian nanti akan kita harapkan Pak Samsi dan Pak Joban dari spiritual leader kita akan selalu bisa mengingatkan kepada mereka bahwa pada saat mereka sudah taken sign contract, namanya masuk di situ, siap untuk menjalankan, bahwa mereka akan selalu berupaya untuk dapat memberikan waktu mereka walaupun semua kita sama-sama sibuk, mereka punya komitmen yang tegas. Untuk itu Pak Joban dan Pak Samsi sebagai anggota Dewan Penasihat kita akan sangat mengharapkan sekali upaya mereka ini untuk secara terus-menerus mengingatkan kawan-kawan kita yang akan duduk di Dewan Pakar ini. Di Dewan Pakar itu nanti akan kita shifting, prioritas yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, economic development dan public policy yang ada di Indonesia. Dan selain itu juga kita akan fokus pada youth study, bahwa kita insya Allah akan membentuk suatu yang disebut Indonesian North American Muslim Youth. Di sini kita akan berikan suatu social networking kepada mereka, baik itu berupakan website dan milis, untuk mereka dapat mengetahui kawan-kawan Indonesian Youth, Muslim Youth yang ada bukan hanya di kota mereka, tapi mereka bisa saling kenal dengan kawan-kawan yang ada di kota-kota lain yang ada di Amerika dan Kanada. Untuk itu akan kita lakukan di dalam website itu nanti mungkin misalnya seperti akan kita lakukan misalnya bagaimana how to learn Indonesian language, seperti misalnya long distance course to study Indonesian history. Dan selain itu kita memberikan tutorial-tutorial yang berhubungan dengan sekolah mereka. Untuk tahun pertama kita akan fokus kepada anak SMP dan SMA, tahun selanjutnya mungkin akan kita meningkat. Jadi sehingga dia mempunyai suatu keinginan, ada manfaat kalau dia selalu kontak dengan Indonesian North American Muslim. Jadi yaitu ada sainsnya, ada mathnya, dan ada sosial yang lain-lainnya berhubungan dengan kepentingan sekolah mereka. Dan nanti juga di dalam interaksi mereka di dalam social networking itu ada akan tutor-tutornya yang mengingatkan kepada mereka bahwa dalam mereka berkomunikasi, bersosialisasi harus berlandaskan nilai-nilai yang Islami. Jadi mereka tidak akan gunakan foul language di situ, betul-betul yang keislaman lah. Itulah yang kita harapkan. Dan untuk itu nanti
Yang akan bertanggung jawab di sini adalah ICMI Orsat Oklahoma, karena ICMI Orsat Oklahoma adalah merupakan satu-satunya Orsat yang ketuanya adalah mahasiswa dan anggotanya sebagian besar adalah mahasiswa, dan jadi mereka masih bisa connect pada adik-adik mereka. Jadi kalau kita ini sudah kadang-kadang nggak bisa membaca lagi apa sebenarnya kemauan anak second generation kita ini. Jadi dengan kita harapkan mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi ada dua, dan yang ketiga insya Allah kita akan membangun yang disebut Baitul Mal Indonesia. Karena selama ini setiap kita membuat kegiatan, kita adakan fundraising. Setiap ada kegiatan, adakan fundraising. Setiap ada kegiatan, adakan fundraising. Saran-saran yang diperlukan, buatlah suatu lembaga yang sehingga nanti mungkin hanya setahun sekali bahwa jamaah ini bisa menyumbangkan donation atau apapun bentuknya yang bisa diberikan ke Baitul Mal ini. Tapi Baitul Mal ini akan diklasifikasikan bahwa penggunaan uang Baitul Mal ini khusus hanya untuk pendidikan, memberikan beasiswa scholarship karena anak-anak di Indonesia. Dan kedua adalah untuk microfinance, memberikan modal kerja bagi orang-orang pengusaha-pengusaha yang masih masuk kategori yang sangat lemah sekali. Dan yang ketiga, kita akan usahakan untuk mengkoordinir atau mensupport kegiatan youth second generation kita yang ada di North America ini. Dan keempat adalah kepedulian sosial, maksudnya kemanusiaan. Karena tidak semuanya Muslim Indonesia yang ada di North America ini sudah mapan. Sebagian ada juga yang masih perlu bantuan. Kadang-kadang ada mahasiswa kebetulan kurang duit, akhirnya sakit, insuransinya kebetulan sudah putus, dan sekarang akhirnya banyak kasusnya mereka sangat memerlukan bantuan. Ada juga